A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing ikan saat bersepeda. Manusia diciptakan untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini sebagai seorang manusia punya tugas utama. Tugas utama kita Allah nukilkan dalam Al-Quran, yang bunyinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini bisa dilihat oleh teman-teman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah menegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya tugas utama kita itu ibadah. Sama seperti ini, saya bikin video ini dalam rangka apa? Ibadah, yang mudah-mudahan Allah terima. Dan teman-teman ketika melihat ini juga ada yang ingin sama-sama sedang berniat ibadah. Untuk apa? Sama-sama mengambil hikmah. Dan setiap hari kita dianjurkan atau dicontohkan oleh Rasulullah untuk beribadah. Ketika akan tidur, Rasulullah mencontohkan membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, saya ini akan tidur. Maka dia berdoa. Karena kita berlindung supaya ketika tidur dijaga. Nanti bangun tidur, kita berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi setiap waktu, setiap kesempatan Rasulullah SAW mencontohkan dalam rangka ibadah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita single beribadahnya dengan apa? Mencari rezeki. Selain beribadah, kita juga beribadah dengan menuntut ilmu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam ibadah. Intinya, segala aktivitas kita yang kita lakukan, kalau diniatkan untuk ibadah, maka sebenarnya bernilai ibadah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita harus benar-benar mengisi setiap waktu kita dengan apa? Dengan niat yang benar. Karena ada orang yang beribadah, niatnya salah, gak jadi itu ibadahnya. Ada orang yang sholat, ini ibadah, sholat 5 waktu, pergi ke masjid, tapi dalam hatinya pengen dipuji oleh orang lain, pengen dianggap sebagai orang yang ahli ibadah, pengen disebut orang yang rajin. Nah, ini ibadah tapi niatnya salah. Maka yang seperti ini nanti ketika jumpa dengan Allah akan berhadapan dengan mahkamah yang tidak akan pernah ada yang namanya tipu-tipu atau negosiasi, karena Allah yang menjadi hakimnya. Karena nanti ketika di yaumil akhir ada orang yang di dunia ini baca Quran, kemudian beribadah, bersedekah. Mereka mengaku-ngaku amalnya banyak. Mereka mengaku-ngaku sudah melakukan ibadah, tapi kata Allah, oh tidak, bukan. Kamu beribadah untuk manusia. Kamu beribadah bukan untukku. Ibarat bahasa kita gitu. Beribadah untuk dipuji, untuk dianggap bagus suaranya, untuk mendapatkan title dari manusia. Itu yang mereka inginkan. Dan Allah tunjukkan itu. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan sebuah ayat dalam surat Asy-Syura ayat 20 yang bunyinya seperti ini. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, akan kami tambahkan padanya. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'ti minha. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, akan kami berikan padanya sebagian. Beda kalau tadi untuk akhirat dikasih full, bahkan ditambahkan, tapi ketika untuk urusan dunia dikasih sebagian. Dan dalam lanjutan ayatnya, wa ma fil akhirati min wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan tidak ada bagian padanya ketika di akhirat nanti. Teman-teman bisa buka ini di dalam surat Asy-Syura ayat 20, yang mana Allah menegaskan benar-benar buat kita nih teman-teman, yang
ketika kita beramal, kita bekerja, kita menikah, kita sholat, bersedekah, kalau kita tujuannya buat akhirat, Allah tambahin. Makanya Allah bilang juga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambahin, tapi kalau kalian kufur, ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Allah benar-benar menyaksikan kita, teman-teman. Oleh karenanya, yuk bersihkan diri kita di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Benar-benar kita harus punya resolusi baru, resolusi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi bentar lagi kita akan menyongsong bagaimana kita akan menentukan siapa pemimpin kita. Pemimpin yang akan mengatur Indonesia ini selama 5 tahun ke depan. Kita sama-sama berharap, teman-teman, mudah-mudahan pemimpin yang nanti jadi pemimpin kita, presiden kita, adalah pemimpin yang benar-benar dia berjuang untuk rakyat. Bukan berjuang untuk dirinya, bukan berjuang untuk partainya, bukan berjuang untuk keluarganya, tapi berjuang untuk Allah Azza wa Jalla, untuk rakyat Indonesia, untuk kebaikan negeri ini. Yang tentunya untuk itu kita perlu meminta kepada Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik, siapa yang benar-benar hatinya hanya melakukan itu untuk rakyat Indonesia, untuk Allah, untuk ibadah dia dalam kehidupan yang fana ini. Mudah-mudahan kita doakan di antara 3 yang benar-benar dia menginginkan Indonesia ini berubah menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Allah jadikan ia sebagai presiden 2024 dan ke-5 tahun ke depan. Semangat, teman-teman, jangan patah semangat. Makanya jangan sampai yang punya suara tidak sampai coblos. Kenapa? Karena sayang jika suara itu tidak dimanfaatkan untuk hal yang akan membuat negeri ini menjadi lebih baik di 5 tahun ke depan. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.